Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emanugra Ramadan dengan NIM 2204075021007. Sini saya akan memperjelaskan atau mengimplementasikan 3 kasus studi yang dimana ini tugas dari mata kuliah Kapita Selekta. Oke, baik. Di sini ada 3 studi kasus. Yang pertama yaitu kesenjangan akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil. Nah, yang kedua yaitu rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan abad ke-21 pada lulusan. Baik, kasus yang pertama yaitu kesenjangan akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil. Nah, yang dimana yaitu permasalahan yang kompleks dan mendalam yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Permasalahan ini mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Nah, adapun 5 faktor yang saya ambil mengenai kesenjangan akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil. Yang pertama yaitu ada infrastruktur yang tidak memadai. Banyak daerah terpencil memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet. Hal ini menghambat penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan tenaga pendidik berkualitas. Daerah terpencil seringkali kekurangan guru yang berkualitas dan berpengalaman. Guru yang ada pun seringkali menghadapi tantangan seperti beban kerja yang berat dan kurangnya pelatihan. Nah, yang ketiga, ada keterbatasan sumber daya pendidikan. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan sumber daya seperti buku, peralatan laboratorium, dan teknologi pembelajaran. Adapun yang keempat yaitu faktor ekonomi dan sosial. Kemiskinan dan kondisi sosial yang sulit dapat memaksa anak-anak di daerah terpencil untuk bekerja atau putus sekolah. Faktor budaya dan adat istiadat yang ada pada suatu daerah juga dapat menjadi penghambat anak-anak untuk dapat bersekolah. Nah, yang terakhir yaitu kesenjangan digital. Di era digital saat ini, kesenjangan akses teknologi informasi menjadi masalah yang serius. Siswa di daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses ke perangkat komputer atau internet, sehingga mereka tertinggal dalam pembelajaran berbasis teknologi. Nah, itu tadi faktor yang mengenai akses di daerah terpencil. Dampak dari kesenjangan ini sangat merugikan. Rendahnya tingkat pendidikan membatasi peluang kerja, menjebak individu dan komunitas dalam siklus kemiskinan. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan pun semakin melebar. Nah, di sini pun saya mengambil 3 solusi untuk susahnya akses di daerah terpencil. Nah, yang pertama yaitu ada peningkatan infrastruktur. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi untuk memudahkan akses ke sekolah. Penyediaan akses listrik dan internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Nah, adapun yang terakhir pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Nah, adapun solusi yang kedua yaitu peningkatan kualitas tenaga pendidik. Program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru di daerah terpencil. Pemberian insentif dan tunjangan yang menarik untuk menarik dan mempertahankan guru berkualitas. Nah, yang terakhir pemerataan distribusi guru ke daerah-daerah terpencil. Nah, adapun solusi yang ketiga yaitu program afirmasi, yang dimana pemberian beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Program bimbingan belajar dan pendampingan bagi siswa yang membutuhkan. Pemberian kuota khusus bagi siswa dari daerah terpencil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, adapun studi yang kedua yaitu rendahnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, permasalahan ini yang sangat mengkhawatirkan di dunia pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikasi, seperti kurangnya minat siswa dalam mengikuti pelajaran, keengganan untuk berpartisipasi aktif di kelas,
dan kecenderungan untuk mudah terdistraksi. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan siswa ini sangat beragam dan saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah metode pengajaran yang kurang menarik dan monoton. Pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada ceramah, guru, dan hafalan materi seringkali tidak mampu membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa. Kurangnya relevansi materi pelajaran dengan kehidupannya nyata siswa juga dapat menyebabkan mereka merasa bosan dan tidak termotivasi. Selain itu, lingkungan belajar yang tidak mendukung juga dapat menjadi penghambat keterlibatan siswa. Ruang kelas yang tidak nyaman, fasilitas yang kurang memadai, dan suasana yang tidak kondusif dapat membuat siswa merasa tidak betah dan sulit untuk berkonsentrasi. Kurangnya interaksi dan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa juga dapat menciptakan jarak dan mengurangi rasa keterikatan siswa terhadap proses pembelajaran. Nah, adapun faktor yang tidak kalah penting adalah pengaruh teknologi dan media sosial. Di era digital saat ini, siswa seringkali lebih tertarik pada gadget dan dunia maya daripada pelajaran di kelas. Gangguan dari notifikasi ponsel, permainan daring, dan konten media sosial dapat mengalihkan perhatian siswa dan mengurangi fokus mereka pada pembelajaran. Dampak dari rendahnya keterlibatan siswa ini sangat merugikan. Siswa yang tidak terlibat dalam pembelajaran cenderung memiliki prestasi akademik yang rendah, kurang memiliki keterampilan berpikir kreatif atau berpikir kritis, dan kurang siap menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, rendahnya keterlibatan siswa juga dapat menyebabkan masalah perilaku seperti bolos sekolah, tindakan indisipliner, dan bahkan putus sekolah. Nah, di sini saya mengambil 3 solusi. Yang pertama yaitu mengubah metode pengajaran. Guru perlu beralih dari metode pengajaran tradisional yang pasif ke metode yang lebih aktif dan berpusat pada siswa. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, seperti permainan edukatif dan simulasi interaktif, dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Nah, adapun yang solusi kedua yaitu memberikan apresiasi dan pengakuan. Setiap siswa ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik dari guru ataupun lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu cara membuat siswa aktif di kelas. Yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan apresiasi atau reward kepada siswa. Hal ini dapat dijadikan stimulus semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Nah, dengan demikian akan membuat siswa terpacu untuk melakukan yang terbaik termasuk aktif dan memberikan kontribusi dalam kelas yang dinamis. Nah, adapun solusi yang terakhir yaitu meningkatkan relevansi pembelajaran. Materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa agar mereka merasa relevan. Mengintegrasikan minat dan pengalaman siswa ke dalam kurikulum dapat membuat pembelajaran lebih bermakna. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik atau proyek yang mereka minati dapat meningkatkan motivasi mereka. Oke, baik. Adapun kasus yang terakhir atau kasus yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan abad ke-21 pada lulusan. Nah, ini menjadi permasalahan yang semakin mendesak di era globalisasi ini. Dunia kerja dan masyarakat modern menuntut individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan tantangan zaman. Keterampilan abad ke-21 mencakup kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, komunikasi yang efektif, kolaborasi, literasi digital, dan kemampuan beradaptasi. Sayangnya banyak lulusan saat ini masih kurang menguasai keterampilan tersebut. Sistem pendidikan yang masih berfokus pada hafalan dan pengetahuan faktual seringkali tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Metode pengajaran yang kurang interaktif dan kurangnya penekanan pada pembelajaran berbasis proyek juga berkontribusi pada masalah ini.
Selain itu, kurangnya integrasi teknologi dalam kurikulum dan kurangnya kesempatan untuk pengembangan keterampilan praktis juga menjadi faktor penghambat. Lulusan seringkali tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam menggunakan teknologi dan bekerja dalam tim, sehingga mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Akibatnya, banyak lulusan mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja dan bersaing di pasar global. Mereka kurang siap untuk menghadapi tantangan kompleks dan tuntutan perubahan yang cepat. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat kemajuan ekonomi dan sosial negara. Di sini saya mengambil 3 solusi juga. Yang pertama yaitu peningkatan literasi digital. Siswa perlu dibekali dengan keterampilan literasi digital yang komprehensif, termasuk kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran perlu diarahkan untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi daring. Nah, yang solusi kedua yaitu pengembangan profesional guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan tentang metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 pada siswa. Guru perlu didorong untuk berkolaborasi dan berbagi praktik terbaik dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21. Nah, adapun yang solusi ketiga yaitu integrasi keterampilan abad ke-21 dalam kurikulum. Kurikulum perlu direvisi untuk memasukkan pengembangan keterampilan abad ke-21 secara eksplisit, bukan hanya sebagai tambahan. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah perlu diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Mungkin itu saja tentang pembahasan 3 kasus dari saya. Terima kasih.